Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Desa Doro secara administrasi terdiri dari 6 pedukuhan, yaitu Dukuh Kerajaan, Dukuh Silumbung, Dukuh Kepuh, Dukuh Kasut-Cikal, Kasut Tengah, Kasut Kudung, dan ada satu tambahan dukuh baru, yaitu Kampung Singsong. Cerita rakyat merupakan cerita tutur yang disampaikan secara turun-temurun oleh orang tua kita dari generasi dulu hingga sekarang. Tidak ada bukti yang valid tentang cerita suatu daerah. Namun demikian, karena ini merupakan khasanah budaya, maka perlu dijadikan pengetahuan untuk kita. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengetahui asal-usul Dukuh Kasut Cikal, Kasut Tengah, dan Kasut Gunung. Pasca gagalnya penyerangan Mataram ke Batavia yang dipimpin oleh Tumenggung Baurekso, beberapa pengikut Baurekso menyebar kemana-mana. Salah satunya adalah Ki Gede Kaso. Ki Gede Kaso beserta 2 orang sahabatnya, yaitu Ki Kalongjaya dan Ki Kasibanjaya, pergi ke arah selatan hingga menemukan suatu daerah di perbukitan. Daerah tersebut dialiri oleh 3 alur, yaitu alur Kenanga, alur Suruhan, dan alur Ngasian. Sementara di sebelah barat itu ada yang namanya Kali Kempong. Sehingga ketiga alur itu akan menyatu di daerah bawah, di alur Nduren, yang sekarang disebut Kali Kempong. Ki Gede Kaso ketika tiba di daerah tersebut beristirahat dan ada hanya 7 rumah. Kemudian beliau mengajarkan kepada warga di situ yang jumlahnya 7 rumah itu, mengajarkan cocok tanam dan mengajarkan agama Islam yang dibantu oleh Ki Kalongjaya dan Ki Kasibanjaya. Suatu hari salah seorang warga menuju ke alur Suruhan. Di sana dia menemukan benih padi. Benih padi dibawa ke rumah, kemudian disemai dan ditanam. Ditunggu 3 bulan panen. Tapi apa? Hasil panen semua kosong. Tidak ada yang berbuah. Orang tersebut pashul. Akhirnya datang ke Gede Kaso. Oleh Ki Gede Kaso disarankan agar ambil benih padi. Namun demikian, sebelum ditanam, benih padi itu harus diberi selamatan dulu, yaitu di alur Kenongo, alur Suruhan, dan alur Ngasinan. Setelah itu, penduduk beramai-ramai menanam padi. Sebelum menanam, mereka mengadakan selamatan di 3 alur itu. Dan alhamdulillah, setelah panen, hasilnya memuaskan, luar biasa. Bukit yang ditempati 7 orang itu berada di sebelah utara hutan Cerangah. Beberapa lama Ki Gede Kaso mengajarkan agama Islam dan tata cara yang lain di dukuh tersebut. Karena di dukuh itu hanya ditempati 7 rumah sebagai cikal bakal di dukuh itu, dan Ki Gede Kaso beristirahat di situ, maka lambat laun kampung itu disebut Dukuh Kaso Cikal, yang artinya Kaso adalah istirahat
atau Ki Gede Kaso, cikal adalah 7 rumah cikal bakal yang ada di kampung tersebut. Setelah itu Ki Gede Kaso meneruskan pengembaraan, kemudian menuju ke arah barat, dan salah satu temannya, Ki Kalong Jaya, ditinggal di situ untuk membimbing warga, mengajarkan agama Islam, bercocok tanam, berburu, dan lain-lain. Dari tempat itu, kemudian Ki Gede Kaso menuju ke arah selatan yang agak tinggi. Dan di daerah tersebut, Ki Gede Kaso menyuruh sahabatnya, Ki Kasibanjaya, untuk membuat permukiman atau tetap tinggal di situ. Nah, dari 3 rangkaian tempat itu, maka tempat Ki Kalong Jaya yang berada di tengah-tengah, maka disebut Dukuh Kaso Tengah. Sementara tempat Ki Kasibanjaya yang berada di pegunungan, maka disebut Kaso Gunung. Nah, makam Ki Kasibanjaya di pekuburan Kaso Gunung. Sementara makam Ki Kalong Jaya berada di pekuburan Sikalong. Di antara Dukuh dan hutan Serangah, ada tempat lapang yang di situ biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu. Yang orang sekitar sini atau orang Dukuh Kaso Cikal menyebut entak-entak plenung. Konon kabarnya di entak-entak plenung ini ada golek kencono, yaitu boneka yang terbuat dari emas. Tidak setiap orang bisa melihat golek kencono. Nah, di tempat inilah disebut entak-entak plenung yang sekarang berdiri SD Negeri 04 Doro. Teman-teman, Dukuh Kaso Cikal sebenarnya berada di sini, yang awalnya terdiri dari 7 rumah. Dan Dukuh Kaso Cikal sendiri dulu hanya bernama Dukuh. Tetapi karena perkembangan zaman dan administrasi, maka Dukuh disebut Kaso Cikal. Sementara Dukuh Kaso Cikal sendiri yang terdiri dari 7 rumah, secara administrasi masuk ke Dukuh Kaso Tengah. Dan orang-orang menyebut Dukuh ini menjadi Kaso Lego. Pada tahun 1982, di Desa Doro terjadi kemarau panjang sekitar 8 bulan. Kekeringan di mana-mana. Pada saat itu, masing-masing warga sudah melaksanakan sholat istisqa. Tetapi belum dikabulkan oleh Allah SWT. Atas saran beberapa tokoh, maka penduduk Dukuh Kaso Cikal mengadakan sholat istisqa di entak-entak plenung, yang saat itu diimami oleh almarhum Mbah Hasan. Setelah sholat istisqa di entak-entak plenung, beberapa jam kemudian, alhamdulillah turun hujan. Dengan demikian, kita hendaknya percaya kepada Allah. Sementara cerita rakyat hanyalah cerita dari mulut ke mulut. Namun demikian, karena cerita itu tumbuh subur di masyarakat, itu sebagai kearifan lokal, kita hendaknya dapat menerima dengan lapang dada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.